Keliling Bali kembali lagi menemani pagi Anda. Segmen ini kita akan mengajak Anda untuk melihat informasi inovatif dari generasi muda di Bali. Informasi ini tentunya memberi inspirasi yang mungkin Anda dapat tiru ataupun kembangkan menjadi usaha baru. Pengembangan usaha di tengah pandemi menjadi tantangan tersendiri di saat ekonomi masyarakat yang sulit. Di Denpasar, Bali, seorang wirausaha muda terus berinovasi mengembangkan usahanya dengan strategi usaha yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Usahanya pun mampu bertahan. Seperti usaha pencucian sepatu kekinian. Berikut liputannya untuk Anda. Pandemi COVID-19 memang membuat banyak bisnis cukup terpukul. Membangun strategi bisnis yang tepat untuk dapat bertahan di tengah pandemi menjadi sebuah keharusan untuk para pebisnis. Demikian juga dengan usaha cuci sepatu dan tas milik Ngakan Yuda, seorang wirausaha muda di Denpasar, Bali. Memulai usaha sejak tahun 2016, Yuda mengaku sempat mengalami kendala di awal pandemi COVID-19. Namun dengan usaha yang giat, optimisme yang tinggi, serta strategi usaha yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, membuat bisnis miliknya tetap bertahan. Sebenarnya usaha ini kan adanya sebelum pandemi. Cuman karena pas pandemi kita kan sekalian juga kita tahu bahwa semua itu terdampak. Jadi usaha-usaha yang saya lakukan untuk tetap bertahan adalah bagaimana menjalankan dengan prokes. Jadi kami selalu istilahnya memberikan edukasi bahwa pentingnya menjaga kebersihan helm, tas dan sepatu selama pandemi. Jadi seperti itu. Jadi awal usaha ini memang sebelum ada pandemi sih, Kak. Oh, sebelum Gitu. ada pandemi. Ada peningkatan nggak orang yang kunci di sini? Sebenarnya kalau kita boleh jujur pasti terdampak sekali. Ada beberapa customer kita, pelanggan kita yang memang terdampak. Misalnya kayak anak sekolah kan tidak sekolah, anak kuliah kan tidak kuliah. Terus yang kedua, kemudian pelaku pariwisata, guide-guide itu kan banyak yang cuci juga. Nah itu, cuman kita selalu berinovasi bahwasannya kita harus tetap optimis. Makanya dengan cara strategi-strategi marketing di sosial media, mengingatkan dengan prokes kebersihan, itu selalu dijaga. Makanya sampai sekarang masih bisa bertahan selama pandemi. Dan Kedepannya pria 27 tahun kelahiran Denpasar ini berencana akan mengembangkan usahanya dengan membuat deterjen sendiri untuk usaha cuci sepatu dan tas miliknya. Wulantari Jipayana Putra, Kompas Dewata. Beralih ke informasi inspiratif lainnya, saudara. Kali ini datangnya dari generasi muda di Kabupaten Klungkung yang menciptakan hand sanitizer herbal. Seperti apa ya pembuatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah kreativitas muda-mudi di Desa Akah, Kabupaten Klungkung, memproduksi hand sanitizer atau cairan pembersih tangan dari bahan baku alami. Bahan baku pembuatan hand sanitizer karya muda-mudi ini terbilang cukup mudah dicari dan banyak tersedia di kebun warga. Mulai dari sereh, daun sirih, kemangi, wijen, hingga daun pandan dengan mudah didapatkan. Selain itu, mereka juga disuplai dari kebun PKK Kabupaten Klungkung yang juga sudah menyiapkan bahan baku yang cukup untuk setiap produksi hand sanitizer-nya. Walaupun masih produksi rumah tangga, satu kali produksi, muda-mudi ini mampu menghasilkan lebih dari 10 liter hand sanitizer yang kemudian dipasarkan di toko dan warung terdekat serta melalui jejaring sosial. Para muda-mudi ini rata-rata merupakan karyawan yang dirumahkan lantaran pandemi COVID-19 yang bekerja di sektor pariwisata, sehingga memunculkan ide kreatif untuk membuat usaha hand sanitizer herbal ini. Tidak ada sih kesulitan karena kita dipandu sama yang sudah berpengalaman seperti Pak Agung ya. Jadi kita sudah dari awal bahannya, pemilihan bahan, terus cara memproduksi, cara mengemasnya gitu. Bahan-bahan yang dicari itu seperti wijen, kemangi, daun sirih, sereh, sama daun pandan. Untuk membuat hand sanitizer-nya karena kita pelatihannya juga dapatnya di masa pandemi, jadi sangat pas sekali untuk kita mengembangkan bisnis cairan hand sanitizer yang sangat berguna tentunya di masa pandemi ini.
Kreativitas muda-mudi ini ternyata mendapat support dari pemerintah daerah setempat, mulai dari diadakannya pelatihan-pelatihan, kontrol produk, pemasaran, bahkan hingga pengurusan izin usaha untuk bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya dan menjadi tumpuan ekonomi mereka. Dari pemerintah daerah, Pak, beberapa dari fasilitasi izin. Ya, dari fasilitasi izin kami kemarin juga sudah menghadap dengan Ibu. Kami ajak kelompok untuk menghadap dengan Bapak Bupati serta Ibu Kades Kesehatan, karena bagaimanapun produk itu pertama itulah legalitas izin yang paling pertama itu penting. Mereka sudah mempunyai izin pertama itu NIB sudah. Sekarang kita mengusulkan untuk produk izin PIRT. Kalau kemarin pesertanya ini sudah mendapat izin langsung dari provinsi. Begitu selesai pelatihan selama 5 hari, tempatnya di Desa Akah, mereka sudah begitu selesai mendapat sertifikat dan izin langsung dapat. Muda-mudi ini berharap usaha mereka di tengah pandemi ini bisa terus berlanjut ke depannya. Tidak saja di masa pandemi, tetapi setelah itu juga. Karena hand sanitizer, khususnya yang herbal ini, sangat bermanfaat untuk membantu mencegah masuknya virus apapun dan juga aman untuk kulit, termasuk disemprotkan ke wajah. Budi Krista, Kompas Dewata. Bagaimana? Apakah sudah cukup memberikan inspirasi dan membuka wawasan Anda di rumah? Jangan beranjak dulu ya. Setelah yang satu ini, kita akan melihat referensi tempat wisata di Bali. Stay tune at Keliling Bali.